Dasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Biofisika yang beranggotakan Diora Murza Oktora, Siti Aisyah, Hiwa Diatul Fitrah, Muhammad Farhan, dan Hamzah Arman Husni yang akan membahas tentang magnetic resonance imaging atau biasa kita kenal dengan MRI. MRI sendiri itu adalah alat non-radiodiagnostik yang digunakan di kedokteran untuk menghasilkan rekaman gambar potongan penampang tubuh atau organ manusia dengan menggunakan medan magnet berkekuatan 0,064 sampai 1,5 Tesla. MRI adalah alat yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan gambaran jaringan lunak secara aksial, koronal, dan sagittal tanpa merubah posisi tubuh pasien. MRI menggunakan medan magnetik 10.000 sampai 60.000 kali lebih kuat dibandingkan medan magnet bumi. MRI menggunakan sifat nuklir magnetic resonance proton yang akan mendominasi hidrogen pada tubuh manusia, yaitu 1 Tc terdiri dari 1018 proton. Yang pertama itu sejarah MRI. Pada tahun 1946, Felix Bloch dan Parcel mengemukakan teori bahwa inti atom bersifat sebagai magnet kecil, dan inti atom membuat spinning dan processing. Dari hasil penemuan kedua orang di atas, kemudian lahirlah alat yang bernama Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer, yang penggunaannya terbatas untuk kimia saja. Setelah itu, lebih dari 10 tahun, Raymond Damadian bekerja dengan alat NMR spektrometer, maka pada tahun 1971, ia menggunakan alat tersebut untuk pemeriksaan pasien. Pada tahun 1979, The University of Nottingham Group memproduksi gambaran potongan koronal dan sagittal dengan NMR. Selanjutnya, karena kekaburan istilah yang digunakan untuk alat NMR dan di bagian sebaliknya MRI diletakkan, maka disarankan dari American College dan Radiologi, NMR diubah menjadi Magnetic Resonance Imaging atau MRI dan diletakkan pada bagian radiologi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Aisyah. Kepada Siti Aisyah, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kegunaan dan kelebihan MRI. Yang pertama yaitu kegunaan dari MRI. Yang pertama adalah MRI adalah suatu teknik yang digunakan untuk menghasilkan gambaran organ dalam organisme hidup. Yang kedua yaitu MRI juga untuk menemukan jumlah kandungan air dalam struktur geologi pada organisme hidup. Yang ketiga yaitu biasa digunakan untuk menggambarkan patologi atau perubahan fisiologi otot pada hidup. Yang keempat yaitu pada pengobatan MRI juga digunakan untuk membedakan otot patologi seperti tumor, otot dibandingkan otot normal. Terus yaitu ada jenis pemeriksaan MRI. Adapun kegunaan MRI yaitu untuk pemeriksaan organ, jenis pemeriksaan sesuai dengan organ yang akan dilihat yaitu yang pertama, pemeriksaan kepala untuk melihat kelainan pada kelenjar pituitari, lubang telinga dalam, rongga mata dan sinus. Yang kedua yaitu pemeriksaan otot untuk mendeteksi seperti stroke atau infrak, gambaran fungsi otak, pendarahan dan lainnya. Terus yang ketiga yaitu pemeriksaan tulang belakang untuk melihat proses degenerasi atau bisa dibilang dengan HNP, tumor, infeksi, trauma atau kelainan bawaan. Terus yang keempat yaitu kegunaan dari MRI adalah pemeriksaan muskuloskeletal untuk organ, yaitu seperti lutut, bahu, siku, pergelangan,
tangan, dan lain sebagainya. Terus yang kelima yaitu pemeriksaan abdomen untuk melihat hati, ginjal, kantong, dan saluran empedu. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan toraks untuk melihat paru-paru dan jantung. Yaitu selanjutnya kelebihan MRI. Terdapat ada 5. Yang pertama yaitu MRI lebih unggul untuk mendeteksi beberapa kelainan pada jaringan lunak. Yang kedua yaitu mampu memberi gambaran detail anatomi dengan lebih jelas. Yang ketiga yaitu mampu melakukan pemeriksaan fungsional seperti pemeriksaan difusi, perfusi, dan spektroskopi yang tidak dapat dilakukan dengan CT scan. Terus yang keempat yaitu mampu membuat gambaran potongan melintang, tegak, dan miring tanpa merubah posisi pasien. Dan yang terakhir yaitu MRI tidak menggunakan radiasi penggion. Baiklah, saya kembalikan kepada Diora. Terima kasih kepada Siti Aisyah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hamzah. Kepada Hamzah, disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari MRI. Next. Next ya. Nah, di sini kita lihat komponen-komponen MRI. Sebelumnya yang komponen-komponen ini kita lihat ada beberapa komponennya yang terdiri dari magnetnya, terus ada juga di sini ada juga coilnya, di sini ada juga coilnya, gradiennya, dan juga terdapat ada meja pasiennya serta pasiennya kan. Nah, untuk fungsinya sendiri tentu kalau magnet merupakan komponen inti pada perangkat MRI yang digunakan untuk menghasilkan medan magnet. Nah, di sini juga koilnya berfungsi sebagai suatu perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima radio frekuensi. Nah, dan juga di sini ada yang namanya gradien magnet yang digunakan untuk menghasilkan variasi nilai magnet sehingga sinyal yang dihasilkan oleh tubuh pasien dapat diketahui. Nah, next. Nah, selanjutnya ada bagaimana cara pembentukan citra di MRI. Nah, pada MRI ada atom hidrogen dipilih untuk digunakan untuk menghasilkan sinyal resonansi. Nah, atom hidrogen selain berlimpah dalam jaringan biologi, juga mempunyai momen dipol magnetik yang kuat, sehingga akan menghasilkan konsentrasi yang besar dan kekuatan yang kuat per inti. Hal tersebut menyebabkan sinyal hidrogen yang dihasilkan 1000 kali lebih besar dari lainnya. Nah, dalam keadaan normal, spinning proton atau hidrogen adalah acak sehingga orientasi dalam jaringan tubuh manusia tidak menimbulkan nilai magnetisasi atau sama dengan nol. Nah, di sini karena dia menghasilkan sinyal resonansi, maka hasil resonansi adalah adanya perubahan arah NMV pada magnetisasi longitudinal ke arah magnetisasi transversal, di mana nantinya jika coil receiver ditempatkan pada area minat magnet yang bergerak, maka voltage yang akan terinduksi dalam coil receiver tersebut merupakan sinyal MR. Nah, bila masih banyak NMV akan menimbulkan sinyal yang kuat dan nampak terang pada citra. Bila NMV lemah, akan sedikit menimbulkan sinyal MR dan akan tampak gelap pada citra. Nah, pada saat pulsa RF dihentikan, magnetic moment pada bidang transversal yang dalam keadaan inverse akan berubah menjadi deverse yang menyebabkan magnitude atau besaran magnetisasinya pada bidang transversal akan menurun. Sehingga di sini induksi pada coil penerima juga akan menerima semakin lemah yang dikenal dengan sinyal free induced decay. Nah, ada ditampak seperti pada gambar selanjutnya. Nah, di sini adalah sinyal yang diterima oleh MRI. Next.
Nah, untuk kualitasnya eh, di sini dijelaskan dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hamzah. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Hiwa Diatul Fitrah. Pada Hiwa, disilakan. Baik, untuk selanjutnya kualitas citra MRI. Hasil dari citra harus dapat memperlihatkan anatomi yang tepat sesuai dengan pembobotan yang dilakukan. 4 karakteristik yang bisa digunakan untuk mendefinisikan kualitas citra MRI adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu signal to noise ratio atau disingkat dengan SNR. SNR didefinisikan sebagai perbandingan dari amplitudo sinyal MR dengan amplitudo sinyal noise dari background. Parameter yang mempengaruhi SNR adalah kekuatan medan magnet, densitas proton, jenis dan posisi coil, TR dan TE, Philip Angel, jumlah rata-rata sinyal dan penerima bandwidth. Yang kedua yaitu contrast to noise ratio atau yang disingkat CNR. CNR merupakan perbedaan dari SNR antara organ yang saling berdekatan. CNR yang baik dapat menunjukkan perbedaan antara dua organ yang berdekatan, dan CNR dapat diperoleh dengan melakukan region of interest atau disingkat ROI pada dua objek. Yang ketiga yaitu spatial resolution, yang mana adalah kemampuan untuk membedakan antara dua titik secara terpisah dan jelas. Spatial resolution dikontrol oleh voxel. Yang keempat yaitu waktu scanning. Waktu scanning adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan akuisisi data. Waktu scanning berpengaruh terhadap kualitas gambar karena dengan waktu yang lama akan menyebabkan pasien bergerak dan kualitas gambar akan turun. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap waktu scanning adalah TR, jumlah fase encoding, dan jumlah akuisisi atau NEX. Next. Selanjutnya yaitu artefak. Artefak pada MRI diartikan sebagai bagian dari citra yang tidak mewakili anatomi yang sesungguhnya pada organ yang diperiksa. Pemilihan parameter pemeriksaan MRI dapat berkaitan dengan munculnya artefak yang mempengaruhi kualitas citra dan informasi diagnostik. Terdapat beberapa hal yang menjadi sumber munculnya artefak pada citra MRI, antara lain yang pertama yaitu pergerakan pasien, yang kedua artefak berhubungan dengan sequence atau protokol pemeriksaan, yang ketiga yaitu faktor eksternal. Untuk yang pertama yaitu pergerakan pasien, artefak ini disebabkan oleh adanya pergerakan jaringan atau organ selama proses pengambilan data berlangsung. Pergerakan jaringan yang menyebabkan artefak antara lain yaitu gerak nafas, aliran darah, peristaltik, organ pencernaan, dan gerak jantung. Next. Berikut adalah gambar artefak gerak pada pemeriksaan MRI abdomen. Untuk yang kedua, artefak yang berhubungan dengan sequence atau protokol pemeriksaan. Yang berhubungan dengan hal ini itu terkait dengan aspek teknis dari parameter, sequence, dan metode dalam pengumpulan data. Berikut adalah gambar artefak untuk pengaruh dari sequence atau protokol pemeriksaan. Yang ketiga itu dari faktor eksternal atau dari luar tubuh pasien. Berikut adalah contoh dari faktor eksternal. Yang bagian A aliasing, yang bagian B chemical shift, dan C phase cancellation.
Eh, Sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hiwa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan. Kepada Farhan, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu teknik pemeriksaan MRI. Next ya. Untuk melakukan teknik pemeriksaan MRI, persiapan yang dilakukan seperti berikut. Yang pertama yaitu persiapan konsol, yaitu memprogram identitas pasien seperti nama, usia, dan lain-lain, lalu mengatur posisi tidur pasien sesuai dengan objek yang akan diperiksa. Yang kedua itu memilih jenis coil yang akan digunakan untuk pemeriksaan. Misalnya untuk pemeriksaan kepala digunakan head coil, untuk pemeriksaan tangan, kaki, dan tulang belakang digunakan surface coil. Yang ketiga itu memilih parameter yang tepat. Misalnya untuk citra anatomi dipilih parameter yang repetition time dan echo time pendek, sehingga pencitraan jaringan dengan konsentrasi hidrogen tinggi akan berwarna hitam. Untuk citra patologis dipilih parameter yang repetition time dan echo time panjang, sehingga misalnya untuk gambaran cairan cerebrospinalis dengan konsentrasi hidrogen tinggi akan tampak berwarna putih. Untuk kontras citra antara dipilih parameter yang time repetition panjang dan time echo pendek, sehingga gambaran jaringan dengan konsentrasi hidrogen tinggi akan tampak berwarna abu-abu. Untuk mendapatkan hasil gambar yang optimal, perlu penentuan center magnet atau landmarking patient, sehingga coil dan bagian tubuh yang diamati harus sedekat mungkin ke center magnet. Misalnya pemeriksaan MRI kepala, pusat magnetnya berada pada hidung. Yang keempat yaitu menentukan bagian tubuh dengan membuat scan scout atau panduan pengamatan dengan parameter ketebalan irisan dan jarak antar irisan serta format gambaran tertentu. Setelah tergambar oleh scan scout pada TV monitor, maka akan dibuat pengamatan-pengamatan berikutnya yang sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir yaitu pemeriksaan MRI yang menggunakan kontras media hanya pada kasus-kasus tertentu saja. Salah satunya yaitu kontras media untuk pemeriksaan MRI adalah gadolinium DTPA yang disuntikan intravena. Mungkin itu sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Farhan yang telah menjelaskan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata dan semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.